Tetapi Tuhan mau kita hanya bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Tetapi bukan dengan sulapan, bim salabim, ngasih perpuluhan supaya Anda dapat Alphard. Oh enggak, saudara, enggak bisa. Itu tuh bohong pendeta-pendeta yang begitu ya, seperti Garen anaknya Gilbert kemarin. Saudara, saya tunggu sampai jam 2. Itu tuh bohong, saudara. Berkat Tuhan itu enggak kayak gitu caranya. Berkat Tuhan kamu harus bekerja. Harus bekerja. Ya. Masalahnya pendeta-pendetamu ngajari supaya Anda diberkati tanpa Anda bekerja dengan lelah. Anda bekerja, namanya kerja itu pasti capek, saudara. Namanya bekerja pasti capek. Kalau nggak capek fisiknya, capek pikirannya. Kalau nggak capek pikirannya, capek hatinya. Kenapa? Karena ngeliat punya anak buah goblok banget, saudara. Ayo, perpuluhan ke gereja, kasih sama saya. Kamu akan diberkati, saudara. Kalau saudara nih, ketokan leher saya. Kalau kamu dalam 6 bulan tidak bisa beli Alphard. Waduh, orang mulai penumpang ngasih, ini nyumbangnya tanit-tanan. Begitu dia bulan kelima masih belum kebeli, orang ini nggak akan mengkritik pendetanya. Pak, kok belum kebeli? Karena dia malu. Nanti pendetanya pasti jawabannya, Pak, karena kamu ada dosa. Mampus dah. Akhirnya dia cuman ngapa? Ya udah nyumbangnya tambah gede lagi, atau supaya jangan malu, ya sikat, saudara. Menghalalkan segala cara. Begitu dia kebeli Alphardnya, dia kesaksian, dia bangga, saudara-saudara. Benar apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert. Saya dulu kasih perpuluhan dengan setia, saudara. Selama 3 tahun. Dan akhirnya saya bukan hanya perpuluhan, persembahan sulung bungsu, persembahan tatangan, ngatang-ngatang, tengkurap, saya berikan juga. Akhirnya saya bisa beli Alphard, saudara. Walaupun dengan cara yang nggak benar, saudara. Wah, orang makin girap-girap. Wah, Gilbert pinter ya. Cari orang-orang yang bisa kesaksian yang tentang perpuluhan itu, saudara. Dipilihin satu-satu buat kesaksian. Padahal namanya orang kerja, ya namanya orang kerja nggak percaya Tuhan juga tetap diberkati, saudara. Kerja, Anda nggak usah percaya Tuhan. Dulu ingat nggak ada yang menanya di sini, masuk Kristen itu enaknya apa? Loh, masuk Kristen itu bukan mau enak-enak. Masuk Kristen itu Anda jadi pengikut Yesus itu supaya selamat, bukan mau cari enak. Oh, enak itu definisimu apa? Definisinya enaknya bisa beli rumah, bisa beli mobil. Kalau begitu nggak usah punya agama, Pak. Untuk beli rumah, beli mobil tuh Anda jadi ateis saja, nggak usah punya agama. Yang penting rajin bekerja. Baca Amsal 21 ya. Terus Bu Sarma 2 Tesalonika 3, 1 sampai selesai. Ya, oke. Cintaku sayangku, bisa tolong tampilkan ayat 25 tadi. Amsal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25. Ya, bagus ya. Hari ini temanya mati karena malas. Senang ya, saudara ya. Tadi Amsal 21 ayat 25 itu bagus ya. Si pemalas itu dibunuh oleh keinginannya sendiri. Tapi itu memang yang terjadi ya. Itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, orang-orang malas itu banyak ya di sekeliling kita. Banyak sekali, saudara. Malas itu bukan hasil akhir ya. Malas itu adalah sebuah proses, saudara. Malas itu adalah sebuah proses. Hasil akhirnya adalah kematian, ya kan? Kemiskinan. Nah, mengapa orang bisa malas? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa ada orang bisa malas? Karena di dalam prosesnya, di dalam masa-masa kecilnya, dia tidak diajarin. Satu, orang tua tidak mengajarin. Ya kan? Dibiarkan. Tapi coba Anda lihat ya, orang tua yang disiplin, yang selalu ngajari anaknya bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, dan memberi contoh. Biasanya kalau orang biasanya ya, tidak selalu ya, karena
Orang yang dari keluarga malas, dia kan menghasilkan seperti itu, saudara. Karena apa? Teladan. Kayak gini saja kok. Saya sering mendengar ya, kalau saya kan dulu tinggal di Jakarta. Waktu pertama kali saya masuk Jakarta itu saya tinggal di kota, saudara. Di yang lorong-lorong itulah pokoknya ya. Orang-orang ini kalau ngomong ya, saudara, saya kalau lagi dengerin, wah ngomong itu cerita politik, cerita Soekarno, cerita Soeharto, cerita, wah, yang saya nggak ngerti itu loh. Padahal saya kerjanya di bank asing, ya, dan saya juga pernah jadi apa namanya, waktu itu kerja di bank asing masih ya, waktu saya tinggal di situ ya. Sampai saya terkagum-kagum dengan ceritanya mereka tahu semuanya. Saya itu kagum-kagum sekali waktu itu. Tapi mereka mau makan aja kudu ngutang, saudara. Mau makan itu selalu ngutang. Tiap hari kerjanya mereka malam main kartu, ya, ya siang bolor, nanti lagi ada yang selingkuh lagi. Pokoknya ceritanya selalu begitu, saudara. Muter di daerah situ begitu ya. Ya maklum, saya kan dulu waktu masuk Jakarta belum punya uang ya, jadi saya tinggalnya di lorong, gitu, kontrak di lorong, ya ketemunya orang-orang begitu. Ngomongnya gede, saudara. Wah, kalau cerita duit miliaran, saudara. Wah, enak nih dulu. Wah, lu mah belum seberapa. Gua nih ya dulu, saudara. Dia hidupnya di masa lalunya. Nah, orang-orang ini yang udah tua-tua ini, dia kan punya anak yang kayak dia, saudara. Yang ngimpi tapi nggak pernah bangun. Nah, itu silakannya. Makanya dia tidur terus, lebih enak dia tidur terus. Mengapa banyak pemalas itu suka tidur? Karena dia tidak mau bangun dan melihat kenyataan, saudara. Mendingan dia tidur, nanti udah jam, udah. Dia takut melihat kenyataan. Ya kan? Ada nggak ciri-ciri dalam hidup Anda begitu? Saya pernah melewati masa-masa, ya, saya takut melihat kenyataan, tapi bukan karena malas, saudara. Jadi jangan disamakan. Nah, ini nanti saudara harus hati-hati ya, jangan menghakimi. Kalau ada orang-orang yang Anda kira malas ya. Dulu kakek saya itu selalu menghina ayah saya, saudara. Gembus, orok, gembus. Karena apa namanya, dianggap nggak ada kerjaan, pengangguran, ya kan? Dianggap bikin susah, dianggap bikin ini, bikin itu, nggak seperti ini, nggak seperti itu. Tetapi ayah saya itu ternyata orang yang sangat rajin ya. Ayah saya itu sangat rajin. Saya itu bisa masak karena ayah saya bisa bikin jajan, saya bisa bikin roti, bisa bikin kue tar itu karena ayah saya ngajari. Saya itu belajar keterampilan di rumah tangga itu bukan karena mami saya ngajari, karena papi saya ngajari, saudara. Yang dia ajarkan pada saya main musik, dia yang ngajarin. Semua ya, main musik pun dia yang ngajarin. Yang dia ajarkan saya nggak bisa-bisa adalah apa? Dandanin motor. Bisa bongkar, nggak bisa masang. Nah, itu dia ajaib. Tapi saya tahu ini motor kenapa kalau rusak. Ini mobil kenapa rusak, saya ngerti. Hanya tidak tahu ya bagaimana cara masangnya lagi kalau udah bongkar. Repotnya kan begitu kan. Nah, itu. Nah, jadi banyak. Jadi saya tahu bahwa ayah saya nggak malas. Tetapi, nah itu tadi ya. Nanti kita ada beberapa. Saya nggak tahu ini cukup apa enggak. Tetapi kita yang paling dasar dulu ya. Kita mau jelaskan yang paling dasar. Pemalas yang dibunuh karena keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Penginnya banyak, ngimpinya banyak, di masa mudanya, saudara. Tetapi dia cuma tidur, dia nggak mau bangun. Kenapa? Ya karena, ya itu tadi ya, sabdanya Nabi Cak Lontong itu kan, pekerjaan itu akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Ya kan? Akan terasa ringan kalau nggak dikerjakan. Benar nggak? Nah, repotnya kan begitu kan. Nah, dan banyak orang-orang ya berpikir nanti ada orang yang ngerjain. Salah satunya dia mikirnya gini loh, kenakan kamu kalau saya yang ngerjain.
keenakan kamu dong kalau saya yang ngerjain. Dia nggak mau rugi, maunya orang yang kerjain buat dia, ya kan? Biar dia yang kerjain. Termasuk kalau dia jadi karyawan, saudara. Kalau jadi karyawan, terus dia bisa ngakali bosnya yang kerja banyak, dia kerja sedikit, dia bangga. Sampai rumah dia cerita sama keluarganya, wah, gua punya bos enak bener, saudara. Ya, nih, cing, nih, coy. Wah, lihat ya, gua pagi-pagi berangkat, gua terlambat, coy. Gua bilangin aja, habis bos, gimana bos? Gua naik begini, naik angkot, naik metro, begini macet di sini. Ya gimana, masa gua mesti bangun jam 5, bos? Gaji cuma seberapa? Jawabannya kan begitu kan? Terus bosnya kan cuma diem aja, nggak mau ribut gitu loh. Ya kita lihat aja lah, kan begitu kan? Jadi kerjanya harus siap jam 8, jam 9 baru datang. Pulang nanti, gua ada acara ini, gua mesti pertemuan RT ini, ada ini nggak enak nih, gua ada kerja, ada ini mesti begini, mesti begitu. Wah, gua ini jadi ketua lingkungan nih, wah begini-begini. Itu kalau yang nggak ke gereja. Kalau yang ke gereja biasanya alasannya apa? Oh, ada KKR bos, saya mimpin pujian, apalagi kalau satu gereja, wah bosnya paling nyerah, saudara. Terus nanti dia cerita lagi di rumahnya kan sama tetangga-tetangganya, ah bos gua mah enak, gua berangkat jam 9, jam 3 sore udah pulang. Dia bilang aja ada KKR, orang satu gereja sama gua dia juga tahu kok. Dia bangga kalau dia melakukan sedikit dengan uang yang lebih banyak. Bangga dia, saudara. Banyak orang begitu ya konsepnya ya. Nah itu Anda harus bertobat. Kenakan kamu. Nah suami istri juga sama. Maunya kenakan kowe, kenakan kamu. Dia nggak mau rugi, maunya orang yang kerjain buat dia. Kalau suami istri menikah ya kalau bisa, itu tadi saya pernah punya ini ya kerabat tak tanyain, kenapa kamu kalau menikah itu kan cantik, kamu kan gini, kenapa nggak menikah? Ah, saya mah kalau menikah kriterianya nggak mau yang aneh-aneh, nggak usah cantik, yang penting pintar kerja, nurut. Soalnya saya pengen main golf tiap hari sama main burung, nanti biar dia kerja yang penting nurut. Kalau cantik-cantik malah nanti selingkuh sama orang lain. Repot kan? Repot kan? Loh, kamu nggak pengen punya istri cantik gampang dialeksis banyak. Nah itu dia, saudara. Mumet nggak mumet. Banyak kan simbiosis pernikahannya kan seperti itu kan. Hubungan Anda dalam pernikahan kan begitu kan. Salingnya memanfaatkan. Bukan salingnya mencintai, tapi salingnya itu memanfaatkan. Simbiosisnya itu loh. Ya kan? Memanfaatkan. Bukan karena cinta. Nanti terakhirnya akhirnya take and give. Kalau sudah bubar, udah banyak utang, akhirnya ya terus take and give. Ya repot, saudara, terlambat. Banyak orang juga maunya ya kerja sedikit untungnya banyak. Karena pendeta-pendetanya yang ngajarin. Ya kan? Ayo perpuluhan ke gereja, kasih sama saya. Kamu akan diberkati, saudara. Kalau saudara nih, ketokan leher saya. Kalau kamu dalam 6 bulan tidak bisa beli Alphard. Waduh, orang mulai berubah ngasih, ini nyumbangnya tanit-tanan. Begitu dia bulan kelima masih belum kebeli, orang ini nggak akan mengkritik pendetanya. Pak, kok belum kebeli? Karena dia malu. Nanti pendetanya pasti jawabannya, Pak, karena kamu ada dosa. Mampus dah. Akhirnya dia cuman ngapa? Ya udah nyumbangnya tambah gede lagi, atau supaya jangan malu, ya sikat, saudara. Menghalalkan segala cara. Begitu dia kebeli Al-Fatihah, dia kesaksian, dia bangga, saudara-saudara. Benar apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert. Saya dulu kasih perpuluhan dengan setia, saudara. Selama 3 tahun. Dan akhirnya saya bukan hanya perpuluhan, persembahan sulung bungsu, persembahan tatangan, ngatang-ngatang, tengkurap, saya berikan juga. Akhirnya saya bisa beli Alphard, saudara. Walaupun dengan cara yang nggak benar, saudara. Wah, orang makin girap-girap. Wah, Gilbert pinter ya. Cari orang-orang yang bisa kesaksian yang tentang perpuluhan itu, saudara. Dipilihin satu-satu buat kesaksian. Padahal namanya orang kerja, ya namanya orang kerja nggak percaya Tuhan juga tetap diberkati, saudara. Kerja,
Anda nggak usah percaya Tuhan. Dulu ingat nggak ada yang menanya di sini, masuk Kristen itu enaknya apa? Loh, masuk Kristen itu bukan mau enak-enak. Masuk Kristen itu Anda jadi pengikut Yesus itu supaya selamat, bukan mau cari enak. Oh, enak itu definisimu apa? Definisinya enaknya bisa beli rumah, bisa beli mobil. Kalau begitu nggak usah punya agama, Pak. Untuk beli rumah, beli mobil tuh Anda jadi ateis saja, nggak usah punya agama. Yang penting rajin bekerja. Ya, tadi sore bagus ya. Kemarin sore itu kelas apologetika hanya jawab kita ya. Kenapa orang ateis banyak lebih berhasil daripada orang beragama? Karena orang ateis punya iman. Orang ateis itu punya iman ya. Orang beragama punya iman, saudara. Iman kepada Allahnya masing-masing, dewanya masing-masing. Orang Islam kepada si itu Allah SWT, ya kan, kepada Allah Mekah itu ya. Orang Kristen kepada Allah Israel dan seterusnya. Orang Klinteng ya sama Allahnya orang Cina, ya kan. Orang-orang Tionghoa itu orang-orang semuanya menyembah kepada Allahnya masing-masing, punya iman. Dan bagaimana Allah ini bisa memberi kuasa? Bagaimana Anda bisa ke Gunung Kawi itu bisa memberi Anda kekayaan? Bisa ya? Bisa. Kenyataannya ada nggak? Ada. Kita jangan tutupi kenyataan. Bisa, saudara. Babi ngepet, lubang tuyul, kuntilanak. Bisa nggak? Bisa. Itu kenyataan. Kita nggak bisa tutup-tutupin, itu ada, saudara. Rasionalnya saya pun saya bisa melihat itu ada. Ada ya, bukan percaya ya, ada. Ada. Tapi saya percaya enggak. Mengapa? Nah, tadi, sekarang. Karena kamu percaya, kamu bisa. Gunung Kawi itu memberkatimu. Tapi kalau saya nggak mau percaya. Pada kenyataannya ada orang yang bisa. Bukannya nggak bisa, kamu percaya dia bisa. Ada orang percaya kepada Allah SWT. Bisa nggak bisa? Banyak orang haji-haji kiai-kiai itu yang kaya-kaya raya. Minta sama Allah SWT. Apakah benar Allah SWT yang ngasih? Ya enggak lah. Bukan ya. Apakah benar Gunung Kawi yang ngasih? Ya bukan lah. Semua yang kita miliki itu datangnya hanya dari Tuhan. Ya, hanya dari Tuhan. Tetapi di dalam iman itu, Anda tahu bahwa itu dari Gunung Kawi, dari setan. Nah, itu yang kemudian ditagih, iman itu yang ditagih. Makanya nagih mereka nanti kontraknya. Ada orang yang percaya dengan dirinya sendiri bisa kaya banyak. Karena dia tahu kalau saya rajin dan jujur, saya pasti akan kaya. Pasti saya rajin, jujur, saya berhemat. Saya mau bekerja dengan cerdas. Nggak usah percaya Tuhan, nggak usah kuntilanak segala macam. Bisa kaya banyak. Jangan ngomong enggak, saudara, ada. Karena dia juga punya iman. Ya, dia punya iman kepada apa? Kepada dirinya sendiri. Dia punya iman kepada dirinya sendiri. Itu yang namanya, yang sering kita sebut dengan self-confidence kan. Tetapi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, apalagi bertanya kepada orang-orang mati. Narasinya setan memberi ya, setan memberi berkat, seperti setan datang sama Yesus, terus semuanya akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah kepada aku, ya kan? Tetapi kan firman Tuhan bilang, punyakulah emas, punyakulah perak, punyakulah seluruh dunia ini. Artinya kalau Tuhan nggak izinkan juga nggak dikasih. Cuman kenapa kita bisa diizinkan? Ya itu biar aja, memang itu untuk kebinasaanmu kan. Sampai kita bertobat. Tetapi Tuhan mau kita hanya bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Tetapi bukan dengan sulapan, bim salabim, ngasih perpuluhan supaya Anda dapat alfard. Oh enggak, saudara, enggak bisa. Itu tuh bohong pendeta-pendeta yang begitu ya, seperti Geren anaknya Gilbert kemarin. Saudara, saya tunggu sampai jam 2. Itu tuh bohong, saudara. Berkat Tuhan itu enggak kayak gitu caranya. Berkat Tuhan kamu harus bekerja. Harus bekerja. Ya. Masalahnya pendeta-pendetamu ngajari supaya Anda diberkati tanpa Anda bekerja dengan lelah. Anda bekerja, namanya kerja itu pasti capek, saudara.
Namanya bekerja pasti capek. Kalau nggak capek fisiknya, capek pikirannya. Kalau nggak capek pikirannya, capek hatinya. Kenapa? Karena ngeliat punya anak buah goblok banget, saudara. Punya anak buah goblok itu capek hati loh, saudara ya. Punya anak buah malas juga capek hati. Bekerja. Dan dia harus berpikir bagaimana caranya supaya anak buahnya ini jangan ada yang malas. Balik lagi, malas itu bukan hasil akhir ya. Malas adalah sebuah proses. Hasil akhirnya adalah kemiskinan, kematian. Malas itu ada sebabnya. Yaitu tadi satu, Anda diajari salah sama di rumahnya, Anda punya teladan yang salah, Anda sama pendeta atau sama guru spiritual Anda diajari salah. Sehingga Anda jadi malas. Itulah sebabnya Karl Marx bilang, ya, agama itu candu masyarakat. Orang udah keracunan agama juga jadi malas. Malas dalam tanda kutip ya. Contohnya orang Bali. Apakah orang Bali malas? Wah, orang-orang itu kalau datang ke Bali itu ya, dulu kan saya punya pegang kantor, pegang perusahaan di Bali, pegang Indonesia Timur ya. Orang Bali malas-malas Pak Paul, wah begini, begini, begini. Saya amatin. Wah, Pak Dewa di mana? Saya lagi di Pura Pak, lagi ini nih. Loh, sampai jam berapa? Iya sampai jam 2. Loh besok kantor jam 8 loh Pak. Oh iya Pak, dia selalu on time, nggak pernah terlambat. Oh, tidur jam berapa? Pulang jam berapa semalam? Jam 4 Pak. Loh terus lihat itu 2-3 jam harus bangun. Minum telur, makan telur setengah matang aja 2 Pak. Kerja dia kurir ya, apa namanya, kastanya dia namanya dewa kan, kastanya dewa, makanya dia di Pura, ya kan. Dia kurir apa supir di kantor kami. Buat rajin, saudara. Terus suatu ketika dia ada upacara ini, upacara itu, libur lagi. Nah itu yang dibilang malas. Terus saya bilang sama dia, Pak Dewa itu ya, coba kerja di sini. Ya, coba Pak Dewa kerja yang rajin. Gajinya pasti tak naikin, apalagi Pak Dewa kan supir, capek. Supir itu gajinya nggak UMR, di atas UMR-nya Bali kan. Kalau UMR Bali waktu itu 1.800.000. Rata-rata coba lihat ya, supir-supir itu rata-rata gajinya 3 juta. Pak Dewa gajinya tak naikin. Ya, tetapi Pak Dewa kerja yang rajin, jangan ada bolosnya. Nah, lalu saya nggak bisa Pak Paul. Pak Paul mau gaji saya 10 juta ya nggak bisa, karena saya ada ini, ada upacara ini. Nah, salah Pak Dewa. Sekarang Pak Dewa kasih ke orang lain suruh kerja. Pak Dewa bayar sama dia, mewakili nama Pak Dewa. Itu bisa nggak? Ya bisa sih. Itu kan nggak kepikir sama dia, saudara. Dia nggak kepikir. Nah, kalau acara-acara besar, potong gigi, itu kan Pak Dewa harus ada, ya kan? Kalau misalnya acara anak lahir, potong gigi itu kayak sunat, kayak baptisan anak itu ya, kalau kita itu ya penyerahan anak gitu loh. Acara-acara yang khusus itu Pak Dewa libur. Kita juga orang Kristen juga libur. Ya, paling enggak ada kematian ya libur, menikah ya libur. Mereka saudara. Karena agama membuat mereka malas. Tidak produktif maksudnya. Nah, bagaimana dengan Anda sekarang ini? Anda keracunan agama, malas. Makanya Indonesia nggak bisa maju. Keracunan agama, bayangin Anda kerja 8 jam sehari, dipotong kena sholat 3 kali, saudara. Anda untuk bisa konsentrasi kerja, ya, Anda nggak bisa kalau lagi kerja, terus Anda sedap pergi kemana dulu, walaupun cuma 10 menit, balik lagi Anda langsung konsen. Nggak bisa. Nggak ada, saudara. Waduh, saya sudah bolak-balik, saya pernah kerja di pabrik juga ya. Saya waktu kerja di ekspor impor, saya pernah kerja di pabrik. Ini udah kerja sholat, ya sudah, dia nggak ngerokok dulu, apa dulu. Akhirnya dalam 1 hari kepotong 3 kali, setengah jam, 1,5 jam. Minimum itu saudara, buat dia sholatnya dia. Ambil wudhu dulu, apa segala macam. Nggak bisa konsen. Nah, selalu ada orang yang komitmen ya, tetapi jarang. Biasanya harusnya buyar. Orang yang ke gereja juga sama, KKR Pak, dikit-dikit KKR. Pulangnya gasik, ya nggak produktif tadinya. Lalu dia kepengennya, wah Tuhan memberkati dia, ya kan? Ya nggak bisa, saudara, percaya saya nggak bisa. Anda harus komitmen, saatnya kerja Anda kudu komitmen kerja. Nah, saatnya Anda melayani, kok ya melayani gereja misalnya kan,
melayani gereja. Tetapi Anda tidak bisa menyalahkan Tuhan karena kemalasan Anda. Orang yang malas itu dibunuh sama kepenginannya sendiri, saudara. Akhirnya di tengah jalan dia capek, saudara. Dia capek. Kok Tuhan nggak memberkati saya? Kok orang lain karir lebih naik? Iya, karena orang lain selalu standby. Lah kamu enggak. Saya butuh kamu bilangnya KKR. Jam 7 malam ya, kita hari ini lembur ya sampai jam 7. Anda bilang kita ada KKR. Tiap hari ada KKR. Lah bosnya bilang sekali-kali, kamu enggak pernah lembur. Iya, karena saya ada pelayanan ini, ada pelayanan itu. Nggak bisa, saudara. Anda nggak bisa all out kalau kerja. Ada lagi, saudara. Nah, malas karena memang nggak ada kerjaan. Karena memang Anda nggak punya pekerjaan. Karena mungkin Anda tidak punya skill. Karena mungkin Anda... Sebetulnya pekerjaan itu banyak loh, saudara. Saya bingung kalau Anda nggak punya kerjaan. Saya waktu nganggur, 2 tahun saya nganggur di Eropa, saudara. Saya tetap kerja kan? Tetap kerja. Saya membantu orang-orang. Jadi volunteer. Jadi volunteer, saudara ya. Saya aktif sekali ya di masyarakat di Eropa ini, saya aktif sekali. Sehingga satu kota saya ini tahu saya semua, saudara. Pasti ada saya diajak sama saya. Karena waktu kerja kami mengerjakan, kami banyak jadi volunteer. Ketika imigran lain pada stres, saya tenang-tenang saja jadi volunteer. Saya sibuk sekali dengan anak-anak. Akhirnya anak-anak saya banyak yang sayang, saudara. Kamu les ini aja dibayari, kamu les itu dibayari, semua ikut orkestra dibayari, ikut belajar biola dibayari, belajar flute dibayarin, belajar karena mereka suka dengan anak-anak saya. Rajin, lihat papa mamanya rajin. Anak itu rajin masakin di tempatnya orang-orang itu ya, orang-orang Belanda itu kalau lagi masuk, kamu masak ya buat kita ya. Ya dikasih uang, tapi mereka senang, mereka melihat ini orang tuanya rajin, anaknya juga rajin. Jadi mereka senang, saudara. Apa yang kita teladan orang tua, anak kan pasti ikut. Orang juga itu sudah lumrah. Orang tua itu senang, orang-orang itu pada senang sama anak-anak saya. Sehingga anak-anak saya dipelihara. Nggak dibayar loh saya loh, saudara. Nah, saya ngebon itu ya. Saya nggak pernah di Indonesia jadi tukang kebon, saudara. Di Eropa itu saya nggak boleh kerja. Saya bilang, saya boleh nggak ngebon di rumahmu itu, tak beresin tamanmu. Wah, kayak hutan itu ya, orang tua ini ya. Tak bersihin semuanya. Aduh, aku nggak bisa bayar kamu, Paul. Seminggu itu saya kerja itu ya. Sampai tangannya semua itu kena daun yang panas itu loh, yang kena nempel daun itu kena panas tangannya itu ya. Wah, terus sampai inilah, saya baru ngalamin ngebon itu yang kerja motong apa segala macam. Saya nggak bisa bayar kamu, Paul. Tidaklah ajari anak saya main musik aja. Akhirnya anak saya main musik, setiap dia main musik, dia juga akhirnya dapat dari dia amatir sampai pro, saudara. Maksudnya pro itu diajak ke kafe, suruh main musik di kafe, main musik di orkestra, di mana-mana. Banyak jalan, saudara, ketika Anda bekerja. Saya waktu nganggur, saya cuma pikir apa? Saya nggak boleh nganggur, saya nggak boleh nganggur. Nggak dibayar pun tak kerja. Pokoknya saya kudu kerja sekalipun nggak dibayar. Anda pernah kepikiran gitu nggak, teman saudara-saudara yang punya alasan, saya karena nggak ada ngasih kerjaan, nggak ada yang begini. Anda punya kepikiran gitu nggak? Nggak dibayar loh. Dia saya bilang, jangan Paulus, saya nggak kuat bayar. Nggak usah dibayar. Saya memang, karena saya nganggur nggak boleh kerja. Imigran kan nggak boleh kerja, asilum itu nggak boleh kerja. Nah, karena waktu itu saya belum punya status. Kalau sekarang boleh ya. Lagi kerja kena corona, coba bayangin, saudara. Lagi kerja saja kena corona. Mumet nggak? Mumet, saudara. Jangan bilang nggak mumet. Nggak bisa kemana-mana. 6 bulan saya stres, saudara. Sampai pada sakit badannya. Stres. Nggak bisa kerja, nggak bisa keluar pun cuma ngelong-ngelong. Nungguin. Nggak jelas kondisinya. Akhirnya, nah itu tadi mulailah saya masuk ke YouTube. Gara-gara itu tadi ya, tenar tuh ya. Belum karena dituduh penistaan ya. Waktu itu saya ngurusin Yudi Mulyana sama Ali Makrus dibongkar sama orang Islam. Mereka pikir pinter, saudara. Ternyata apa?
bagi mereka sial lu sekarang lu, kena lu si Paul. Bagi saya apa keberuntungan, tenar, langsung naik saya kan subscribernya, langsung bisa dimonetasi. Wah mau YouTube, mainan YouTube mau naik 500 subscriber setengah mati. Orang ini gara-gara bongkar, wah kita bongkar nih rahasia misionari yang namanya Joseph Paulusang. Keparat, laknat, halal darahnya. Malah jadi untung ya. Tambah lagi di DPO kan ya. Wah tambah edan saudara. Jadi saya lagi cerita sama saudara, nggak ada kata malas, nggak ada kata nggak ada itu nggak bisa, nggak ada kata nggak ada kerjaan itu nggak ada saudara. Selalu ada kerjaan untukmu. Nggak ada, banyak cara saudara. Bahkan Anda yang nganggur, Anda bisa cari magnet bekas di tukang loakan, apa di mana magnet bekas itu loh. Ya, dibikin besi, Anda jalan di sepanjang jalan ngumpulin paku saudara. Nggak bisa dibayar. Banyak cara saudara supaya tangan Anda jangan nganggur. Begitu Anda nggak nganggur, tangan Anda bekerja, lalu kreativitas datang. Manusia melihat, Tuhan melihat. Tuhan melihat, manusia juga melihat. Lalu orang akan melihat, ini orang tangannya rajin. Kamu ikut aku aja ya kerja. Yuk kamu ini, kamu itu, segala macam. Begitu saudara ya. Jadi nggak ada kata malas, kata nggak bisa kerja, kata nggak, itu nggak ada saudara. Yang ada adalah memang dasarnya Anda enggan. Udah selesai kan? Wah, semua cuma tukang ngambilin paku gengsi dong Pak. Ya karepmu. Terakhir, waduh kelebihan ya, sorry ya. Terakhir, di Eropa ini Anda boleh nganggur loh, boleh loh. Ya udah dijatah. Tapi saudara nggak boleh beli mobil. Beli mobil potong saudara. Enak nggak hidupnya begitu? Ya nggak enak lah. Makanya dari hari pertama, begitu saya sudah dapat status kewarganegaraan itu, saya tidak mau terima outcaring, tidak mau terima tunjangan sosial. Apa digaji apa namanya? Ya outcaring ya, outcaring bukan tunjangan sosial. Ya. Tunjangan sosial selalu ada kita kalau gajinya kurang selalu ada tunjangan. Saya punya mobil, saya mau terima tunjangan, saya mau hidup normal. Mentalitasnya itu loh saudara. Anda kalau saya nganggur dikasih duit loh 1.800. Ya, tapi saya nggak mau nganggur. Saya tidak mau nganggur. Saya tetap bekerja. Hasilnya sama 1.800. Buat kerja. Ya, tetapi saya akan menuai, saudara. Ada kapabilitas saya akan berkembang ketika saya bekerja. Ada nanti kredibilitas dari orang. Kita tidak tahu loh. Orang lihat kita rajin bekerja, dia tahu anaknya pasti rajin, saudara. Ya kan? Itu sudah pasti, saudara. Ya, saya punya integritas di situ. Gitu, saudara ya. Makanya orang yang malas dibunuh sama keinginannya sendiri, tangannya nggak bekerja. Tapi orang yang rajin bekerja, ya orang-orang yang terus berkarya, dia tambah kaya, saudara. Tentu jaga hidupnya dalam kekudusan dan kerendahan hati. Masalahnya kebanyakan orang malas itu sombong loh, saudara. Kenakan kamu, wah nggak bisa gengsi Pak saudara kerjanya. Nah itu loh, kebanyakan orang malas itu sombong. Makanya nggak kaya, makanya malas, udah malas sombong. Makanya Paulus bilang apa tadi? Jauhilah orang demikian. Jangan dibenci, jangan dimusuhi, tapi jauhi. Jangan deket-deket, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaanmu yang baik. Dan orang-orang ini ngomongnya resek, saudara. Bikin capek hati, saudara, kalau Anda sudah bergaul. Kalau mau tolong, tolong aja, tapi nggak usah deket-deket. Intinya begitu. Itu beneran ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Hawi. Terima kasih untuk firman Tuhan.